Hai, kembali bersama saya Rizky Alam dari rizkyalam.com. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat vektor mata, tapi kali ini kita menggunakan software yang berbeda nih. Tidak seperti biasanya, saya menggunakan CorelDRAW, tapi kali ini saya menggunakan software terbaru, namanya Affinity Designer, teman-teman. Jadi kali ini saya mau coba nih, bisa nggak sih Affinity Designer ini kita gunakan untuk kebutuhan desain, terutama desain vektor wajah ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini bahannya saya download di situs unsplash.com karena di situ gambar-gambarnya itu lumayan HD ya. Jadi kalian bisa download di sana. Saya beri link di deskripsi beserta ininya juga ya, palet color juga. Jadi kalian tinggal download, linknya ada di deskripsi. Oke, kita siapkan Affinity Designer-nya. Di sini saya menggunakan Affinity Designer versi 1.7. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Kita langsung klik new dokumen saja untuk membuat dokumen baru. Nah, di sini ada, kita bisa atur ukurannya seberapa yang kita mau. Tapi kali ini kita custom aja, kita bikin ukurannya 1000 pixel dikali 1000 pixel. Ini karena cuman bagian matanya doang kan. Jadi ya segitu saja ukurannya. Oke. Sudah, kita tinggal klik OK, maka akan muncul lembar kerja kita di sini. Langkah selanjutnya adalah kita masukin bahan-bahan yang sudah download tadi. Kita drag aja langsung ke area kerja Affinity Designer. Nah, kita perkecil gambarnya karena terlalu besar ya. Cara perkecilnya juga dengan menarik ujungnya. Nah, karena kita cuman perlu bagian matanya saja, kita bisa crop di bagian matanya menggunakan crop tool.
pakai shortcutnya kalian tinggal tekan Alt, kemudian drag shape yang kalian mau duplicate sama seperti Photoshop gitu. Untuk vektor kali ini kita bikinnya simple aja ya teman-teman, karena ya sama-sama belajar. Saya juga baru pertama sih. Saya juga baru-baru ini menggunakan Affinity Designer, jadi belum terlalu hafal gitu, belum terlalu beradaptasi dengan software ini. Ya, kita bikin juga line art alisnya. Kita bikin sesimpel mungkin. Oke, kalau sudah kalian bisa lihat di jendela layers itu ya, ada beberapa curve yang sudah kita bikin di sana di dalam satu grup layers line art. Kita seleksi semuanya ya, kita masukin juga palet yang sudah kalian download tadi, kita drag aja masukin ke lembar kerja kita. Nah, sini kita ngambil warnanya itu menggunakan color picker tools. Nah, jadi kita ambil dulu warnanya, sudah kita ambil, kemudian kita seleksi shape-nya, lalu klik di bagian situ, maka akan terfill gitu. Nah, kemudian kita bisa seleksi semuanya, lalu beri warna line art, kemudian hapus outline-nya. Oke. Untuk line art sudah jadi nih teman-teman. Kemudian kita bisa ini ya, bikin layers baru untuk bagian dalam matanya, entah itu dalam bola matanya, habis itu pupilnya ya, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam matanya itu. Kita bikin layer baru matanya. Nah, karena ini logikanya adalah line art itu paling atas ya, jadi kita bisa tarik ke bawah untuk layer matanya supaya line artnya itu berada paling atas, menutupi mata yang bakalan kita bikin ini. Nah, kita bikin dulu bidang matanya. Oke. Kalau sudah, kita bisa bikin ininya ya, bikin lingkaran pupilnya dulu. Kita bikin lingkaran pupil dulu menggunakan rectangle tool. Nah, jangan lupa untuk menekan tombol shift supaya lingkarannya proporsional. Oke, kita lock dulu line art, folder line art kata ini, layer line artnya kita lock supaya dia nggak keseleksi ya. Nah, kita paskan posisi lingkarannya. Kalau sudah pas, kita bisa tarik ke atas. Tapi karena ini, kita ulang aja deh. Jadi kita buka dulu layers matanya ya, ada kurva bidang matanya di dalam itu, jadi kita bikin di dalamnya saja. Kita bikin lingkaran di dalam. Jangan lupa tekan tombol shift untuk membuat lingkaran yang proporsional. Nah, kalau sudah pas, kemudian kita bisa drag
layer ellipse itu ke bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu kalian lepas, maka dia akan otomatis masuk ke dalam shape-nya itu. Jadi kayak semacam clipping mask kalau di Photoshop gitulah. Nah, jadi sini kita bisa lanjut. Kita copy paste lingkarannya, Ctrl C, Ctrl V, terus kita perkecil sambil menekan tombol Ctrl dan Shift agar dia proporsional dan bertumpu di tengah. Oke. Lalu kita bisa copy paste lagi, sama seperti tadi kita perkecil lagi ukurannya. Lanjut kita bisa bikin bagian ininya ya, refleksi cahayanya yang ada di mata itu. Kita bikin manual saja. Oke, kita bikin juga di bagian bawahnya ya, nggak usah terlalu detail. Nah, kalau sudah kayak gini kita bisa beri warna. Kita munculkan lagi layer palet kita. Oke. Kita pilih color picker. Kita pick itu warnanya. Kita seleksi shape yang mau diwarnain. Ya, ellipse-nya. Kita klik. Klik di situ. Oke, salah. Ternyata outline. Kita ubah dulu. Outline-nya itu. Oke, salah. Nah, lanjut ke shape yang lain, kita bisa beri warna juga, sama seperti tadi tekniknya. Akan lebih enak kayaknya kalau ada ini. Nah, itu add fill to palette. Nah, jadi kita bisa input dulu nih warna-warnanya. Sorry ya guys. Nggak dari awal, harusnya dari awal kita bisa pick dulu paletnya, jadi kita bisa simpen dulu paletnya supaya memudahkan. Nggak kayak gini, kayak agak susah ya, agak ribet. Jadi kita bisa save dulu. Caranya kita pick colornya dulu. Nah, kalau sudah dapat sampel warnanya, bisa kalian klik di bagian itu, add fill to palette. Nah, dia muncul gitu. Nah, kemudian kalian pick ke warna yang lain. Karena di sini kita hanya membuat warna, jadi palet warnanya saja gitu yang kita ini ya, yang kita masukin paletnya. Oke, kalau sudah semuanya kita bisa delete aja tuh layer paletnya itu. Nyahlah kau layar palet. Oke. Nah, kayak gini kan enak nih. Kita bisa seleksi aja shape yang mau kita warnain ya. Tinggal diklik di bagian switches colornya. Gampang. Oke. Ini kita seleksi semua shape yang sudah kita warnai tadi ya. Kita hilangkan dulu nih outline-nya. Nah, gitu. Ini langkah selanjutnya, kita bisa beri transparansi ke ellipse yang warna biru. Klik dari bawah ke atas saja. Ini tekniknya sama seperti ini ya, sama seperti saya biasa bikin
bola mata di CorelDRAW. Jadi itu juga bagian itu juga bisa kita beri ini ya, transparansi. Nah, sudah selesai untuk bagian pupil matanya. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian belakangnya nih, bagian warna agak ngepink itu sama warna putih matanya, warna bola matanya. Ya, kita atur dulu nih, kita atur dulu layernya, karena saya nggak biasa main layer ya, jadi saya harus belajar lagi. Nah, jadi kita bisa masukin layar ellipse-ellipsnya itu, kita bikin satu grup aja, satu grup layar pupil. Nah, jadi kita bisa drag satu-satu ke dalam lingkaran yang paling besar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat layer gabungan. Kemudian kita bisa lanjut nih untuk pembuatan ininya ya, bagian belakangnya nih, shading, atau kita bikin bagian warna merahnya dulu deh, ujung matanya dulu deh ya. Kita bikin dulu shape-nya. Oke. Untuk shadingnya bisa kita bikin juga. Nah, untuk shadingnya bisa kita masukin ke layer yang sebelumnya kita bikin ya. Tekniknya seperti itu. Kita tekniknya kayak clipping mask gitulah. Nah, itu kita warnain. Untuk itu warnanya warna gelapnya. Kemudian yang itu warna terangnya. Ya, hilangkan outline. Sip. Sudah. Mungkin kita bisa rename dulu ya, biar nggak pusing. Karena kalau nggak di rename agak susah. Kalau nggak terbiasa ya. Kalau udah biasa mah pasti hafal gitu ya. Lanjut kita bikin shading putih matanya nih. Ya, kita bikin seperti biasa. Saya bikin shading gelapnya dulu. Bentuknya juga simple. Kalian pasti bisa mengikuti ya. Oke. Nah, ini kan posisinya di atas nih ya. Posisinya di atas ternyata. Kita ubah dulu, kita tarik ke bawah layer. Ke bawah layer pupil ya. Tarik ke bawah. Jangan sampai malah masuk ke layer pupilnya lah ya, teman-teman. Jadi agak ke kiri dikit gitu. Nah, kalau ke kiri dikit dia nggak masuk ke dalam layer pupil. Dia tepat di bawah layer pupilnya. Kita lanjut bikin highlightnya. Sip, kalau sudah kita beri warna. Mantap. Terus bagian akhir, bagian paling belakang nih ya, set. Nah, tinggal hilangkan ini aja ya. Oke, kita beri transparansi sedikit di shading gelapnya, shading gelap ya, transparansinya sedikit aja. Itu outline-nya kita hilangkan dan cara sudah jadi teman-teman ya. Ya simple lah ya. Ya paling enggak kalian sudah tahu ini fungsi-fungsinya kayak gimana, terus trik-triknya kayak gimana. Kalau sudah tahu semuanya, tinggal improve aja lah. Mau bikin yang lebih detail dari yang ini, monggo silakan gitu. Oke. Saya rasa cukup nih teman-teman. Nah, itu dia teman-teman tutorialnya. Gimana nih menurut kalian? Apakah software ini bisa jadi alternatif software desain
untuk menggantikan CorelDRAW ataupun Adobe Illustrator. Ya menurut saya sih itu kembali lagi ke user masing-masing ya. Jadi ditungguin aja tutorial-tutorial selanjutnya menggunakan Affinity Designer, tentunya di channel Rizky Alam. Jadi jangan lupa subscribe. Tapi kalau nggak mau subscribe nggak masalah sih. Yang penting apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman desainer lainnya. Oke? Saya pamit. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Cheers!